Ya, jadi informasi yang saya dapat dari Watprop untuk Brigjen AK itu nanti akan ya minggu depan ya, karena saksi kuntinya memang dalam kondisi masih sakit. Karena masih sakit, nah tentunya kita harus menunggu dulu sampai dengan kondisi yang bersangkutan, karena satu persyaratan untuk bisa dihadirkan di dalam sidang kode etik, saksi harus langsung ya. AKBP AR sakit lah ya, proses penyembuhannya cukup panjang ya karena sakitnya agak parah. Mantan Karo Paminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan saat ini telah menjalani sidang etik terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dari kelima majelis sidang etik sepakat memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat PTDH terhadap Hendra. Hari ini, Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri menyampaikan, dari pelaksanaan sidang, Komisi Hakim ambil keputusan kolektif kolegial, artinya bahwa dari kelima hakim sidang Komisi Kode Etik memutuskan 3 hal sidang etik ini dipimpin Wairwasum Polri Irjen Tornagogo Sihombing. Dedi mengatakan ada 17 orang saksi yang dihadirkan. Hendra dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dikenai sanksi ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari yang sudah dijalankan. Sidang etik diketahui mulai sejak pagi tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Barat sore. Ketiga, keputusan dari sidang Komisi Sidang Kode Etik di PTDH diberhentikan tidak dengan hormat, ungkapnya. Mantan Karo Paminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan atau HK telah selesai menjalani sidang etik. Brigjen Hendra mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dari anggota Polri. Kepala divisinya, dan kami juga tidak pernah tahu siapa yang mengkopinya, kemudian siapa yang menontonnya, dan kami berdua ini dari awal hanya melaksanakan perintah dari FS untuk cek dan amankan CCTV. Hanya sebatas itu saja. Dan setahu kami itu saudara cukup menanggapi keterangan ini, kalau yang saudara sebutkan tadi itu tidak diterangkan oleh saksi. Ya, baik. Tidak ada yang keberatan ya? Tidak keberatan. Ya, karena saudara tidak mengetahui apa yang mau saudara beratan sih. Ya, Betul. baik. Kemudian terhadap terdakwa Agus ya, ada yang keberatan saudara? Tidak ada ya? Hendra Kurniawan terbukti melakukan perbuatan tercela dalam kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Hendra juga dikenai sanksi penempatan khusus selama 29 hari. Dedi menambahkan, Hendra Kurniawan diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri. Hal itu berdasarkan sidang Komisi Etik. Sebelumnya, Ragahdo mengaku kurang tahu detail soal kapan sidang etik itu dimulai. Namun dia memastikan kliennya itu dalam keadaan sehat. Selanjutnya, Ragahdo mengatakan sidang dilakukan secara tertutup. Sidangnya tertutup, ujarnya. Brigjen Hendra Kurniawan didakwa merusak CCTV yang membuat terhalangnya penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Perbuatan itu dilakukan Hendra bersama 5 orang lainnya. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PM Jaksel, Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Dalam persidangan ini, terdakwanya adalah Brigjen Hendra Kurniawan. Anak buah Ferdi Sambo lainnya, yaitu AKBP Arif Rahman Arifin, Kombes Agus Nurpatria Adipurnama, Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKP Irfan Widianto, didakwa dengan berkas terpisah.
Hendra Kurniawan didakwa dengan pasal 49 junto pasal 33 dan pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP dan pasal 233 KUHP dan pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Sigit mengatakan sidang etik Brigjen Hendra sebelumnya tertunda karena saksi kunci sakit. Dia juga menegaskan secara prinsip tidak ada masalah terkait hal tersebut. Ya, karena kemarin kebetulan ada saksi yang sakit, tapi secara prinsip tidak masalah, jelasnya. Sigit menegaskan sejauh ini proses penanganan kasus ini sudah sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo. Sigit mengatakan hal tersebut menunjukkan komitmen Polri untuk mengusut kasus secara tegas dan transparan. Saya kira beliau sudah pernah mengarahkan. Semuanya sudah on the track dan tentunya kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami Polri dari awal komit untuk memproses kasus ini secara tuntas, secara tegas dan transparan. Saya kira publik bisa melihat perjalanan kasus yang ada, jelasnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri terus berkomitmen mengusut tuntas pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan sejumlah anggotanya terkait kasus Ferdi Sambo. Sigit mengatakan tuntasnya penyidikan kasus pidana pembunuhan berencana dan penghalangan penyidikan obstruction of justice tak lantas membuat proses sidang kode etik berhenti. Sigit menuturkan sejauh ini sudah ada 5 polisi yang dijatuhi sanksi pecat lantaran terlibat kasus Ferdi Sambo. Kemudian ada juga yang dijatuhi sanksi demosi dan masih ada sisa oknum yang nasibnya akan ditentukan di sidang Komisi Kode Etik Profesi KKEP. Sigit kembali menekankan Polri berkomitmen menuntaskan masalah Ferdi Sambo. Dia pun mengungkapkan komitmen tersebut dilakukan demi memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada Polri yang sempat merosot imbas kasus Ferdi Sambo. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada Polri, tegas Sigit.